Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita ingin memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Mengenalmu. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membuka nas pembimbing kita. Dipersiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan buka dari 2 Timotius 3 ayat 16. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Kita akan nyanyikan pujian lagi sebelum kita masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian, mampirlah dengar doaku.
jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Di hadapan tatarapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik atas segala rahmat yang Kau boleh anugerahkan pada kami. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan yang Kau boleh berikan selama seminggu hari penuh ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik jika sekiranya kami boleh dapat bangun kembali lagi pada pagi hari ini. Kami boleh dapat mengucapkan setiap nafas kehidupan yang Kau boleh berikan. Terima kasih atas berkat kelimpahan yang Kau boleh berikan ya Tuhan bagi kami. Baik itu berkat dari orang terkasih kami, berkat dari pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala sesuatunya yang Kau boleh berikan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Allah yang kami yang baik. Ampuni dalam setiap kesalahan kami ya Tuhan, jika sekiranya kami mendukakan hati akan setiap orang-orang terkasih kami ya Tuhan. Mendukakan hati akan orang tua kami, mendukakan hati akan anak-anak kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, jika sekiranya Engkau saja boleh melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu dengan sungguh, memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau saja yang boleh melayakkan kami ya Tuhan. Sembunyikan kami di bawah kaki salibnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya terbatas akan setiap doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pada pagi hari ini. Mazmur terambil dari 23, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, boleh dicari dulu ya. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah mendapatkannya, saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat akan baca ayat yang genap. Ya, kita akan baca ya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli kita, tapi sebelum itu kita akan nyanyikan pujian Rohmu yang hidup. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita akan menyanyikan bait yang kedua. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman. Biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Boleh dipersiapkan dulu persembahannya. Kita akan mengangkat pujian Tabur Waktu Pagi. Nanti di akhir pujian, jemaat boleh bangkit berdiri dan kita berdoa. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan
rasakan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang baik, kepada Allah yang dahsyat, kepada Allah yang hidup, terima kasih Bapa yang baik atas segala penciptaan tangan Engkau boleh berikan ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang berkelimpahan bagi kami ya Tuhan. Ini hanya sebagian kecil yang boleh dapat kami kembalikan padamu ya Tuhan. Tidak ada nilai yang berlebih Tuhan yang kami berikan ya Bapa. Tapi terima kasih Tuhan jika sekiranya Engkau boleh mencukupkan setiap berkat kami sampai hari ini Tuhan. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau boleh berkati Tuhan Yesus supaya apa yang kami berikan yang sedikit ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh berkati Bapa yang baik orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan rasa takut akan Engkau ya Tuhan sehingga mereka dapat mengelolanya dengan bijak ya Bapa. Sekiranya ini doa yang jauh daripada sempurna ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Injil yang beri hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri mengerankan
Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur oleh karena kasih kita masih bisa bertemu di dalam situasi yang kurang begitu menguntungkan oleh karena COVID-19 yang saat ini terus mewabah. Tapi kami percaya ada waktu di mana Tuhan akan memimpin dan menyertai kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak berpanjang lebar. Saya sudah dikenal di sini jadi tidak perlu lagi mengenalkan diri. Mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu dari 1 Timotius pasal 4, saya ambil dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayatnya yang ke-13, sementara itu sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Demikian jauh firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman ini dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca 1 Timotius pasal 4 ini atau seluruh surat Rasul Paulus kepada Timotius, maka mari kita lihat latar belakang dari firman ini. Latar belakang dari firman ini yaitu bahwa Paulus ketika datang ke Efesus, jemaat ini belum percaya kepada Tuhan. Jemaat ini masih hidup dengan mempercayai dewa-dewa, mempercayai setan dan juga kuasa-kuasa kegelapan. Dan pada waktu Paulus datang ke sana untuk memberitakan firman Tuhan, maka ada banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Nah, salah satu Timotius ini juga, Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupannya dia dipakai oleh Paulus. Sesudah Paulus memenangkan beberapa jemaat di sana, maka Paulus pindah pergi dari Efesus, dan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini diberikan kepada Timotius. Nah, ketika Timotius melakukan semuanya itu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 dikatakan di sana, Timotius orang Listra, ibunya Yahudi, bapaknya Yunani, yang telah menjadi percaya. Artinya Timotius pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Paulus melayani di Efesus, dia menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, dia menerima satu beban atau satu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk melayani jiwa-jiwa yang baru percaya.
Nah, di dalam melayani jiwa-jiwa yang baru percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Timotius yang bukan sebenarnya seorang rasul, tetapi dia diangkat oleh karena pelayanan Rasul Paulus, maka dia mempunyai tanggung jawab yang berat. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan sementara di ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca firman kitab-kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Timotius berusaha dengan sekuat tenaga untuk melayani Tuhan dengan kemampuan yang ada. Karena dia baru bertobat. Tetapi Bapak Ibu, begitu luar biasanya Timotius sehingga di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah, melayani jiwa-jiwa yang baru percaya, Bapak Ibu, ada perlu kesabaran. Kesabaran. Jadi Timotius harus bisa mengendalikan diri di dalam melayani jemaat-jemaat yang baru. Kalau kita baca dari Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32, dikatakan di sana, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Timotius berusaha dengan sabar melayani umatnya yang baru percaya kepada Tuhan dalam membangun jemaat Tuhan pada waktu itu. Dia harus berusaha dengan sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Timotius berusaha untuk sabar di dalam melayani. Bagaimana dia dengan sabar melayani di mana ada tantangan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani orang-orang yang baru bertobat bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dengan kesabaran yang dilakukan oleh Timotius, dia dapat melakukan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran itu sulit kalau kita tidak dapat mengendalikan diri. Saat ini kita ada dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Sudah hampir 8 bulan atau 9 bulan kita hidup di dalam situasi yang berbeda dengan masa-masa yang lalu. Kalau dulu kita hidup normal, sekarang hidup kita beda. Harus pakai masker, harus jaga jarak, dan kehidupan kita berubah. Tetapi bagaimana kita harus mensikapi itu? Ialah ketika kita sabar, dapat mengendalikan diri, maka kita bisa keluar dari masalah. Tetapi ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak bisa menahan diri, maka risikonya sangat berat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi-situasi seperti ini kita perlu kesabaran untuk terus menjaga diri. Kesabaran itu yang bisa membuat kita kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, satu tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini sesuatu tugas yang cukup berat bagi Timotius. Tetapi mari kita lihat bagiannya. Sementara itu dikatakan sementara itu. Sementara itu artinya ada waktu di mana dia harus sabar. Sementara itu tunggu Rasul Paulus datang kembali, dia harus sabar menangani ini supaya jemaatnya nggak berantakan. Nah, itu yang dikatakan kesabaran itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, coba kita perhatikan di bagian yang kedua dikatakan di sana, bertekun di dalam membaca kitab suci. Bagaimana Timotius dapat melayani jemaat pada waktu itu yang baru bertobat kalau dia nggak betul-betul tahu firman Tuhan? Dia tidak betul-betul menguasai firman Tuhan. Sebab itu dikatakan di sana di ayat 13 bagian kedua itu dikatakan bertekun dalam membaca kitab suci. Sebagai anak rohani, Timotius harus memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan juga mempunyai semangat yang kuat. Dia harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kalau dia nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, akan menjadi sulit untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau kasih satu contoh. Di tempat saya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau zaman dulu itu orang mau mengambil mutiara
di laut dalam kira-kira 30 meter itu, mereka harus memakai sepatu besi. Dan sepatu besi itu di kepalanya semacam helm, dan di kepala itu dikasih masuk semacam pipa untuk oksigen. Dan ujung pipanya itu akan dipegang di atas di perahu. Nah, jadi yang megang itu nggak boleh orang lain, harus bapaknya atau orang yang paling dipercaya. Sebab kalau dia nggak dipercaya, pada waktu dia menyelam di bawah dia udah dapat mutiara, yang di atas bisa aja menutup pipa itu dan dia mati, nggak ada oksigen. Nah, sebab itu harus ada orang yang dia percaya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Timotius nggak datang kepada Tuhan sebagai bapaknya, maka Bapak Ibu saudara-saudara di dalam kehidupannya dia tidak bisa melayani dengan baik. Atau firman Tuhan yang harus dia punya di dalam hidupnya, itu dia tidak bisa mengaktualisasikan itu kepada jemaatnya. Nah, sebab itu dia harus bergantung, bertekun, dan membaca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia." Jadi bagaimana kita mau melayani kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan? Timotius berusaha mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Saya punya satu cerita. Seorang yang luar biasa, Andre Chan. Andre Chan ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ceritanya. Andre Chan ini seorang penyelundup narkoba yang luar biasa. Bertonton dia. Dan akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara di Gerobokan, Bali. Hukumannya ialah hukuman mati. Di dalam penjara Bapak Ibu, di dalam menantikan hukuman mati, apa yang dia kerjakan? Gak ada yang dia kerjakan. Dan dia membaca firman Tuhan. Dia membaca tentang kisah Timotius. Bahwa Timotius ini luar biasa di dalam kehidupan bagi si Andrew Chan. Andrew Chan membaca firman Tuhan dan dia punya satu dorongan di dalam hidupnya. Bahwa selama dia menunggu waktu untuk dihukum mati, dia harus berbuat sesuatu buat Tuhan. Itu kerinduannya, dia harus berbuat sesuatu buat Tuhan. Dan ketika dia membaca firman Tuhan dan dia melihat kisah Timotius, dia tertarik untuk melakukan itu. Dan dia berkata, ketika saya berada di depan regu tembak, mata saya tidak mau diikat. Mata saya mau terbuka dan saya akan memuji Tuhan dengan lagu Amazing Grace. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu ungkapan yang ada di dalam Andrew Chan oleh karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia bertemu dengan Tuhan di dalam penjara. Lalu dia bilang tidak cukup hanya bertemu saja dengan Tuhan. Dia harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Dia mulai berusaha dengan beberapa teman. Orang-orang jahat di dalam penjara yang sudah disiapkan untuk hukuman mati. Mereka beberapa orang berkumpul, mereka membaca firman Tuhan, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mengambil satu keputusan, yaitu bahwa mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau membangun gereja penjara. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika mereka mengambil satu komitmen untuk melayani Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagu Amazing Grace ini diciptakan oleh John Newton pada tahun 1725 sampai 1807. Lagu ini diciptakan oleh John Newton. Dia adalah seorang penjahat yang luar biasa. Seorang pedagang budak yang luar biasa. Seorang yang selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka dia menjadi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan dia menjadi hamba Tuhan.
dan lagu ini dia buat. Kalau saya mau kasih arti kasarnya seperti ini. Kasih karunia yang menyelamatkan orang jahat seperti saya. Saya pernah hilang, namun kini ditemukan kembali. Mata saya buta, namun kini saya melihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kisah John Newton ini yang membuat hati Andre Chan ini berkobar-kobar untuk membangun jemaat, gereja, penjara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mulai belajar firman Tuhan. Dia mulai belajar menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Yang bagian yang terakhir di bagian pembacaan kita tadi Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan membangun jemaat dan mengajar firman Tuhan. Di ayat 13 dikatakan dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam membangun dan mengajar. Bagaimana Chan ini mau membangun sebuah gereja. Membangun sebuah gereja di dalam penjara. Kalau dia nggak mendidik orang-orang. Melatih teman-temannya yang juga orang-orang penjahat. Untuk bersama-sama melayani Tuhan. Mereka rajin berdoa. Mereka rajin bersekutu. Dan kemudian mereka membangun gereja di dalam penjara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Timotius. Ketika Timotius mendapat mandat apostolik dari Paulus. Mandat apostolik ini yang juga dirasakan oleh Andre Chan. Dia bilang kalau Paulus mendapat mandat untuk apostolik dan disampaikan kepada Timotius. Dan Timotius memperoleh mandat apostolik dari Paulus. Maka dia rindu juga. Dia menerima mandat dari Timotius. Mandat apostolik ini untuk membangun gereja di dalam penjara. Apa itu apostolik? Apostolik Bapak Ibu saudara-saudara ialah rasul-rasul yang membangun gereja. Rasul-rasul yang membangun persekutuan di dalam dasar firman Tuhan. Apa itu mandat Bapak Ibu saudara-saudara? Mandat adalah kepercayaan. Kepercayaan atau sifat. Sifatnya ialah bertanggung jawab. Jadi ketika Andre Chan menerima mandat itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dia bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan. Membangun pelayanan di gereja dalam penjara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Andre Chan membaca ini. Surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Menggerakkan hatinya. Menggerakkan hidupnya. Menggerakkan seluruh eksistensi hidupnya. Untuk membangun jemaat di dalam penjara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun yang ke-10 di dalam penjara, keputusannya jatuh, yaitu Andre Chan harus menghadap regu tembak. Bapak Ibu saudara-saudara, matanya tidak ditutup, matanya tetap terbuka, dan dia memuji Tuhan. Amazing grace. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara? Kita merasa aman. Tuhan bilang pergilah beritakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu kita bilang ujung-ujung bumi itu di keluarga kita. Udah cukup. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Timotius dengan luar biasanya dia melayani Tuhan. Dan juga Andre Chan. Ketika dia menerima apa yang dikatakan mandat itu, mandat apostolog itu, maka dia bertanggung jawab.
atas firman yang diterima untuk menyampaikan itu banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa aman. Oh nggak apa-apa, kan kita juga memberitakan firman Tuhan di keluarga kita udah cukup kok. Nggak bisa. Kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara apa yang dilakukan oleh Andre Chan. Dia membuat inovasi baru di dalam melayani Tuhan. Apa itu inovasinya? Harus panggil hamba Tuhan dari luar untuk melayani di dalam penjara. Tapi dia belajar sendiri firman Tuhan. Bertekun di dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sendiri walaupun bukan sekolah teologi. Ini inovasi yang dilakukan. Bersama-sama dengan teman-temannya. Kamu pimpin liturgi. Kamu pimpin doa syafaat. Kamu pimpin doa. Dan sebagainya. Dia atur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering kali Bapak Ibu saudara-saudara di dalam kehidupan kita, di dalam melayani Tuhan, kita menjadi orang-orang yang statis. Tapi firman Tuhan mau katakan bahwa di dalam kita melayani Tuhan harus punya inovasi. Tetapi inovasi yang berdasarkan pada firman Tuhan. Dan saya bersyukur ya, Jemaat Betania ini luar biasa. Ya, punya SDM yang bagus, ya, punya jemaat yang kuat, ya. Tapi mari kita bergantung bersama-sama. Tadi saya dengar hamba Tuhan cerita bahwa ada berapa pos PI di luar. Nah ini sesuatu yang sangat baik, ya, bahwa ada kerinduan untuk kita membuat nggak statis, ya. Kita harus pergi untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam pelayanan kita. Kemarin saya dengar khotbahnya Pak Jack juga tentang seringkali kita melihat mata kita kepada diri kita, tapi kita nggak pernah memakai mata Tuhan untuk melihat hidup kita. Ya, yaitu apa? Berinovasi di dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara kita statis di dalam melayani Tuhan, tapi kita bisa melihat satu contoh dari Andre Chan. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita kurang percaya diri. Sebagai jemaat Tuhan kita merasa cukup hari Minggu kita datang duduk manis-manis di depan, dengar pendeta khotbah, kasih persembahan, udah kelar, selesai. Tapi kita semua punya tanggung jawab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan, kita menerima mandat dari Tuhan, mandat apostolik yang Tuhan berikan buat kita, harus kita respon itu. Apa yang kita respon di dalam kehidupan kita? Melayani Tuhan. Pergi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita mempunyai atau kita memperoleh mandat yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi seringkali kita nggak pakai mandat itu. Tadi saya bilang mandat adalah kepercayaan. Tuhan memberikan kepercayaan buat setiap kita untuk melayani Tuhan. Bukan saja pendeta, bukan saja majelis. Kita semua anggota jemaat diberikan tugas. Diberikan mandat untuk melayani Tuhan. Tetapi seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, itu aja. Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya jemaat Bapak Ibu saudara-saudara udah tua. Ya, tapi kalau suruh berdoa jangan saya deh, suruh si Anu aja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita dapat, mandat yang Tuhan berikan buat kita itu kita nggak pernah pergunakan di dalam hidup kita. Sehingga jangan kaget kalau di setiap masalah yang kita hadapi kita nggak bisa atasi. Kenapa kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak tahu maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Paulus bilang, tunggu sementara aku pergi. Kamu harus bersiap-siap. Kamu harus melayani Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Seringkali di dalam kehidupan kita menjadi orang biasa-biasa aja. Saya kutip satu pernyataan dari Kaiser Meiji.
Kaiser Meiji ini berseru begini kepada perantau-perantaunya, ya, belajar berdiri sendiri, jangan hanya jadi mau jual tenaga pada siapapun, ubah kedudukan kuli menjadi pengusaha. Jadi Bapak Ibu seringkali ya Meiji ini berkata, Kaiser Meiji ini berkata bahwa rakyatnya itu sering menjual tenaga tapi nggak mau berusaha untuk menjadi pengusaha. Kita seringkali jemaat Tuhan lebih aman duduk dengar saja, pendeta khotbah, habis itu pulang. Ya, kalau ditanya, tadi pendeta khotbah apa? Wah, dari mana ya? Lupa. Ya, apalagi melalui streaming begini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di gereja aja pikiran kita kemana-mana. Kalau di streaming, sebentar dulu ambil minuman dulu, duduk jalan-jalan dulu, balik lagi baru dengar firman Tuhan. Gak fokus. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kaiser Meiji ini berkata bahwa di dalam kehidupan kita itu harus ada peningkatan. Jangan jadi kuli terus tapi jadi pengusaha. Jangan jadi jemaat terus tetapi jadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman ini tidak panjang. Tapi sekali lagi mau mengajarkan kepada kita. Sebagai jemaat-jemaat yang telah menerima mandat daripada Tuhan. Untuk pergi. Menjadikan semua bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Matius 28, 19-20. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kita orang-orang yang telah mendapat mandat untuk memberitakan kabar baik. Timotius ketika mendapat mandat apostolik dari Paulus, dia bertanggung jawab atas mandat yang diberikan. Sampai Paulus datang kembali. Kapan Paulus datang kembali belum tahu. Tetapi satu hal yang dia tahu, dia harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Paulus kepadanya untuk melayani jemaat-jemaat yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, yang hidup percaya dewa-dewa, yang hidup percaya kepada Baal-Baal, untuk percaya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini singkat tapi memberikan satu semangat baru buat kita supaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita tetap setia untuk melakukan mandat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Bukan saja kepada Timotius, tetapi buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu firman Tuhan ini boleh disampaikan. Ajar kami ya Tuhan supaya di dalam kehidupan kami dapat terus membangun hubungan dengan Tuhan. Terutama menerima mandat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Untuk bertanggung jawab kepada firman Tuhan yang kami dengar dan kami lakukan itu. Bahkan juga memberitakan itu bagi setiap orang yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau berdoa. Bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan GKIN Betania. Memberkati hamba-Mu Pak Yefta di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan dia urapan-urapan baru, inovasi-inovasi baru di dalam melayani Tuhan. Sehingga melaluinya ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan gereja ini dapat terus mengembang ke kanan dan ke kiri, ke muka dan ke belakang. Patok-patok pelayanannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Tuhan jauhkan perpecahan dari bangsa dan negara kami. Tetapi biarlah NKRI harga mati. Sehingga setiap kami Tuhan dapat hidup dengan damai,
tentram di tengah-tengah bangsa dan negara yang plural ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga seluruh stafnya. Tuhan memberkati mereka. Kiranya apa yang mereka kerjakan hanya untuk bangsa dan negara. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk COVID-19. Sampai saat ini juga Tuhan belum selesai. Tapi kami percaya ada waktunya. Dan melalui COVID ini Tuhan juga mendidik kami umat-umat-Mu. Supaya sabar dan juga tetap bertekun di dalam doa. Sehingga pada waktunya kami akan memperoleh kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji pujian Injil yang beri hidup.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai.